Episode 25. Banyak banget oleh-olehnya Neng, ucap Bu Sumi pada Sylvia, saat Sylvia membantu Sandi membawa kardus oleh-oleh ke dalam rumah. Bu, bukan ini saja, masih ada di mobil, ucap Sandi. Adik Sylvia terus datang. Angga dan Pak Yadi membawa kardus ke dalam, sedangkan Safira anteng bermain mainan yang ia bawa. Nak Angga, terima kasih banyak oleh-olehnya, ucap Pak Yadi dan Bu Sumi setelah semua kardus oleh-olehnya sudah dipindah ke rumah. Iya Pak, Bu, sama-sama, ucap Angga. Ya sudah, sekarang kita makan dulu, semua sudah siap, ajak Sylvia dari dapur. Mereka makan lesehan di atas karpet, dengan lauk seadanya khas Sunda, nasi liwet, ikan asin, tahu tempe, kerupuk dan lalapan. Namun Sylvia tadi sempat membuatkan sayur bening bayam kesukaan Safira. Maaf Nak Angga dan De, Safira makanannya seadanya. Safira tidak mengabari kalau mau ke sini, jadi ibu gak siapin makanan yang enak, ucap Bu Sumi polos. Tidak apa-apa Bu, ini sudah lebih dari cukup, ucap Angga dan mereka melanjutkan makan dengan tenang. Namun tidak dengan Safira yang sangat senang karena saat itu makan sambil menonton acara wayang di TV saluran Bandung. Lucu sekali, kok wayang-yangnya bisa ngomong Momi? Tanya Safira karena gemas melihat wayang cepot yang menggerakkan mulut dan tangan. Iya sayang, itu di bawahnya ada orang yang mengendalikan wayangnya dan yang sekaligus berbicara, atau kalau di sini disebutnya dalang. Oh gitu? Ya Momi, jawab Safira. Angga saat sedang makan memperhatikan interaksi Via dan Safira dari dapur, sangat senang melihat Safira dan Sylvia. Angga senang Safira bisa beradaptasi di sini dengan baik. Melihat orang tua Via yang sangat ramah membuat Angga betah, tapi misinya belum selesai karena ia belum meminta restu pada orang tua Sylvia. Niatnya nanti setelah makan ia akan menceritakan, ya mungkin kalau dalam keadaan setelah perut kenyang bisa berpikir tenang, pikir Angga dalam hati. Ayo ditambah lagi Nak Angga, ucap Pak Yadi, saat melihat Angga menyudahi makannya. Cukup Pak, alhamdulillah saya udah kenyang, jawab Angga, langsung menyusul Sylvia yang sedang menyuapi Safira dan Sandi sedang menggodanya. Cie Momi Via, ucap Sandi dan mendapat pelototan Sylvia. Momi, kakak ini siapa, ucap Safira polos. Oh itu adik Momi Via. Safira bisa menyebutnya Om Sandi, hehehe, ucap Sylvia tertawa. Kenalin, ini Om Sandi, ponakan Om yang cantik dan pintar, ucap Sandi pada Safira. Sandi rencana mau lanjutin di kuliah di mana? Tanya Angga saat duduk bergabung dengan Sylvia yang sedang menyuapi Safira. Gak tahu Kak, sepertinya mau kerja dulu buat nyari tambahan daftar kuliah, jawab Sandi. Ya, Sandi tidak mau terus membebani sang kakak yang terus banting tulang di Jakarta. Sandi, belajarlah yang rajin nanti Kak Angga, daftarkan di universitas yang kamu suka, kakak yakin kamu bisa jadi orang hebat. Ah beneran Kak Angga, tapi uang celengan Sandi belum cukup Kak, ucap Sandi. Tenang nanti kakak tambahin, ucap Angga lagi. Gak usah Mas Angga ngerepotin, ucap Sylvia yang mendengar obrolan mereka. Tidak Via, Sandi adikmu berarti Sandi adikku juga, dan aku sebagai kakak selagi bisa membantu kenapa tidak, ucap Angga pada Sylvia. Makasih banyak Kak Angga, ucap Sandi. Sama-sama. Besok pulang dari acara kelulusan kamu kita langsung cari universitas yang cocok buat kamu. Yadi dan Sumi yang mendengar obrolan mereka begitu terharu dengan sosok Angga yang akan membantu Sandi kuliah. Yadi dan Sumi ikut bergabung dengan mereka, dan saat sudah berkumpul Angga akan mengutarakan niatnya. Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya, kedatangan Angga ke sini mau sekalian ada perlu pada Ibu dan Bapak. Saya mau meminta restu pada Ibu dan Bapak, saya mau meminang putri Bapak Sylvia untuk menjadi istri saya sekaligus Ibu, sambung Safira, ucap Angga. Ah yang betul Nak Angga, kami orang gak punya, ucap Pak Yadi. Kita semua sama Pak, ucap Angga. Ya kalau Bapak sama Ibu sangat merestui, apalagi saat Ibu cerita di belakang kalau Ibu Safira sudah meninggal dan butuh kasih sayang seorang ibu. Tapi itu kembali lagi pada Sylvia. Kembali Nak Angga, ucap Pak Yadi. Ya sebelumnya Via sudah menceritakan semuanya agar orang tuanya tak syok saat Angga akan mengutarakan niatnya. Gimana Neng?
Kalau bapak dan ibu terserah kamu, karena yang akan menjalani semuanya Via sendiri, tanya Pak Yadi pada putrinya Via yang semula hanya diam terus bersuara. Ya kalau Via udah ikhlas menerima pinangan Mas Angga Pak, Bu, Via juga meminta doa restu pada bapak dan ibu, mungkin sedikit mendadak tapi Via yakin itu sudah kehendak Allah, ucap Sylvia. Ya sudah kalau Via menerima Nak Angga otomatis bapak ibu juga merestui kalian, ucap Pak Yadi, Bapak mendoakan yang terbaik untuk kalian, ucap Pak Yadi. Angga dan Sylvia lega telah mendapatkan restu dari orang tua Sylvia. Episode 26. Semua keluarga Sylvia sudah bersiap menuju acara kelulusan Sandi, termasuk Angga dan Safira. Sylvia tampak anggun menggunakan dress panjang biru dongker dan kerudung warna abu, Safira menggunakan dress warna pink warna kesukaannya. Pak Yadi menggunakan batik, Bu Sumi dan Sandi menggunakan batik senada namun Sandi ditambah menggunakan jas, sedangkan Angga yang terakhir bersiap keluar dengan menggunakan kemeja biru dongker dan celana warna abu begitu senada dengan Sylvia. Mereka berangkat menggunakan mobil Angga, setelah sampai Sandi langsung bergabung dengan teman-temannya yang sama menggunakan jas alma maternya. Pas Sandi duduk dekat Bu Sumi, Safira, Sylvia dan Angga, Sylvia yang bersebelahan dengan Angga merasa berdebar tak karuan apalagi Angga selalu menatapnya terus. Kamu cantik sekali Via bila menggunakan hijab, aku tadi sampai tak mengenalinya, ucap Angga di dekat telinga Sylvia. Sontak membuat pipi Sylvia memerah. Mas Angga bisa saja, ucap Sylvia malu. Acara dimulai, Sandi mendapat peringkat ketiga dengan nilai terbaik dan menjadi siswa teladan di sekolahnya, dan membuat orang tuanya bangga termasuk Sylvia dan Angga. Setelah selesai mereka langsung pulang namun di perjalanan Angga memberhentikan mobilnya untuk mengajak mereka makan siang sekaligus merayakan kelulusan Sandi. Di sebuah restoran cukup mewah di kota Bandung, mereka makan sambil bercengkrama memberikan selamat atas kelulusannya pada Sandi dan langkah apa yang akan Sandi ambil. Selamat ya Sandi atas kelulusannya, terus universitas mana yang kamu minati? Biar Kak Angga bantu, ucap Angga. Iya Kak sebelumnya terima kasih banyak, sepertinya universitas di Bandung saja yang dekat dari rumah. Kasihan ibu sama bapak kalau jauh-jauh, apalagi kalau Kak Via sudah menikah pasti akan menetap di Jakarta, ucap Sandi. Ya sudah terserah kamu yang penting kamu banyak belajar untuk mengembangkan kemampuan apa yang ada pada dirimu harus kamu gali dan kuasai, ucap Angga pada Sandi, bila kamu butuh bantuan jangan ragu hubungi kakak Sandi, kakak udah anggap kamu adik kakak sendiri, ucap Angga. Iya terima kasih banyak Kak, ucap Sandi tersenyum, dan Sylvia, Pak Yadi dan Bu Sumi sangat senang dengan kedekatan Angga dan Sandi. Terima kasih banyak Nak Angga untuk semuanya, ucap Pak Yadi. Satu ya Pak saya sebentar lagi akan menjadi bagian keluarga ini jadi sudah sewajarnya Pak, ucap Angga. Sylvia tersenyum bangga laki-laki yang akan menikahinya begitu membuatnya dan keluarga bangga dan bahagia, menerima kekurangan keluarganya. Setelah selesai makan mereka langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Sylvia. Setelah sampai mereka langsung ke kamar masing-masing untuk sholat zuhur dan beristirahat, Safira sudah terlebih dahulu tertidur sejak di perjalanan pulang. Sylvia setelah sholat membereskan rumah yang tadi tidak sempat dibereskan, sedangkan Angga yang tiduran di kamar Sandi tidak bisa tidur dan memilih keluar untuk menghirup udara segar. Saat Angga keluar Angga melihat Sylvia yang sedang menyapu teras, Angga duduk di kursi teras memperhatikan Sylvia, Sylvia berbalik kaget karena sudah ada Angga duduk di sana. Mas Angga bikin kaget ucap Sylvia kamu menyapu sambil melamun sampai gak sadar saya ada di sini, jawab Angga, mau aku buatkan kopi mas, ucap Sylvia dan Angga mengangguk setelah menyajikan kopi untuk Angga. Sylvia duduk bersebelahan dengan Angga di kursi teras. Mas terima kasih untuk semuanya, ucap Sylvia pada Angga. Iya sama-sama. Itu udah jadi kewajibanku untuk memberikan yang terbaik untuk keluargaku, ucap Angga sambil memegang tangan Sylvia erat membuat Sylvia kaget bukan kepalang. Sylvia ingin melepasnya namun Angga semakin memegang erat,
Via biarkan seperti ini aku ingin kamu jangan gugup bila bersentuhan denganku, ucap Angga, iya mas tapi kita belum muhrim gak enak dilihat orang mas, ucap Sylvia menunduk merasakan tangannya yang berkeringat. Iya maaf Via aku refleks, ucap Angga melepaskan tangan Sylvia, saya akan bicarakan rencana pernikahan kita pada orang tuamu, saya gak mau menunda-nunda Via, lebih cepat lebih baik, ucap Angga. Iya terserah Mas Angga saja, Via ikut saja, ucap Sylvia.